pertama dari Dodo Baidowi, seorang pelapor yang tidak pernah dirugikan dengan adanya materi kasus ijazah palsu. Karena jelas ijazah palsu ini dipertanyakan oleh Bambang Tri itu kepada Presiden Joko Widodo. Terus apa hubungannya si Dodo Baidowi? Jadi selama kita mengikuti persidangan, kita banyak sekali menemukan fakta-fakta persidangan yang tentunya itu kalau kita cermati, seluruh masyarakat di Indonesia itu cermati bahwa persidangan ini sebenarnya adalah persidangan yang tidak fair. Yang pertama dari Dodo Baidowi, seorang pelapor yang tidak pernah dirugikan dengan adanya materi kasus ijazah palsu. Karena jelas ijazah palsu ini dipertanyakan oleh Bambang Tri itu kepada Presiden Joko Widodo. Terus apa hubungannya si Dodo Baidowi? Itu pertama. Yang kedua, ada beberapa proses penyidikan yang menurut kami dari pertanyaan-pertanyaan kita ajukan ke saksi itu tidaklah sesuai dengan aturan. Jadi apakah ada seorang saksi dipanggil tetapi dikondisikan terlebih dahulu oleh seseorang sipil, bahkan seorang pensiunan guru. Apakah itu wajar? Itu jelas tidak wajar. Yang ketiga, dari semua kepala sekolah dan lain sebagainya, mereka juga pernyataannya ada yang saling bertabrakan. Jadi ada yang kepala sekolah SD itu mengaku-ngaku agama Islam, mewakili Islam tapi sebenarnya Kristen. Terus dari guru SMP itu mengakui bahwa buku induk nomor 14 itu yang mana di dalamnya itu adalah satu angkatan Bapak Jokowi itu juga hilang, dan seterusnya. Jadi dalam fakta-fakta persidangan itu semuanya dimentahkan oleh majelis hakim, yang mana kita ketahui bahwa majelis hakim itu adalah bukan hanya seorang pegawai, tapi beliau dalam kedudukannya dalam masyarakat itu adalah kepanjangan tangan dari Tuhan. Karena beliau itu adalah orang yang bisa memvonis, jadi orang yang bisa merebut kemerdekaan, orang yang bisa menjatuhkan hukuman kepada siapapun orang yang dirasa itu melanggar. Maka dari itu saya bilang, hakim bukan cuma seorang pegawai negeri sipil, tetapi beliau adalah tangan Tuhan. Dan beliau ini yang akan memberikan tanggung jawabnya langsung kepada Tuhan nantinya kelak. Jadi mohon, apabila kami mengajukan banding hari ini, kami yakin masih ada majelis-majelis hakim yang punya nurani, yang masih mempunyai semangat nasionalisme, yang tidak akan terpengaruh oleh siapapun demi menegakkan keadilan. Dan kami yakin di Indonesia masih ada hakim-hakim seperti itu. Dari hakim-hakim yang benar-benar menjunjung tinggi integritas, menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi kemanusiaan. Jadi bukan hakim yang manut, yang hanya memutus berdasarkan pesanan. Kami yakin itu. Dan kami sebagai warga negara Indonesia mohon kepada masyarakat yang mengikuti perkara-perkara ini, tolong disebarluaskan. Karena pengadilan saat ini itu bukan hanya pengadilan yang ada di pengadilan negeri, bukan hanya di meja hijau, tetapi juga di layar-layar televisi kalian, layar-layar handphone kalian. Bahwa kami semuanya menyuarakan seperti itu, dan mohon tolong disebarkan bahwa ini adalah peradilan yang sesat. Terima kasih. Takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya Pak Ridho, monggo. Cukup. Berarti perwakilan